Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Nah, pada kali ini saya membahas mengenai SPT ya, yang singkatan dari SPT tersebut adalah Sistem Pemrosesan Transaksi ya, yang mana pengertiannya adalah sistem pemrosesan transaksi adalah bentuk sistem informasi yang paling sederhana ya, karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi yang sangat baku ya. Nah, di dalam SPT ini ataupun sistem pemrosesan transaksi yaitu adalah bagian dari sistem informasi ya, yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin ya ataupun harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ya. Contohnya seperti memasukin data pesanan ya, kemudian penjualan, mencatat penggajian karyawan, dan proses pengiriman ya. Adapun tujuan dari sistem tersebut adalah untuk menjawab semua kegiatan rutin ya, dan melacak arus transaksi melalui organisasi tersebut ya. Nah, itu pengertian dari SPT tersebut ya. Nah, kemudian adapun tujuan dari SPT tersebut adalah mencatat transaksi data ya, kemudian mempercepat pemrosesan data, menyajikan informasi, dan meningkatkan kinerja pelayanan ya. Nah, itu tujuan dari SPT ya. Nah, kemudian adapun yang sering kita sebut dengan karakteristik dari SPT tersebut, ada 6 ya karakteristik SPT tersebut, yaitu SPT berfungsi mencatat ya ke dalam basis data ya. Kemudian SPT tersebut digunakan oleh pengguna akhir ya. SPT juga menyajikan laporan yang baku. Kemudian SPT juga sangat diperlukan untuk catatan harian ya. Kemudian SPT berguna membuat keputusan terstruktur, dan SPT juga menggunakan perangkat input output yang bervariasi ya. Jadi karakteristik tersebut ada 6 ya, yang mana di dalam SPT tersebut yang mencatat basis data itu adalah seperti data induk ya, kemudian data transaksi ya. Apa itu data induk? Data induk itu berupa data yang sangat lengkap dan dapat berdiri sendiri ya. Nah, kemudian SPT tadi digunakan oleh pemakai akhir ya. Kenapa disebut dengan pemakai akhir ataupun end user ya? Yang terdiri dari seorang operator ya, misalnya seperti kasir ya, kemudian teller bank, dan resepsionis ya. Jadi yang disebut dengan para pemakai akhir ya. Kemudian ada juga SPT menyajikan informasi ya, ataupun laporan yang bersifat baku ya. Artinya di sini tidak banyak ya variasinya. Contohnya seperti kasir ya. Kasir itu hanya menyediakan nota penjualan ya, yang terdiri dari sebuah dokumen ya berupa kertas ya. Kemudian di sini SPT diperlukan harian. Maksudnya SPT digunakan harian ini adalah setiap hari ya, dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi ya. Artinya setiap harian itu selalu terjadi, dan setiap transaksi yang terdiri
yang terjadi itu harus dicatat ya. Nah, itu SPT yang diperlukan hampir setiap hari maksudnya ya. Kemudian SPT membuat keputusan terstruktur ya, artinya membuat keputusan terstruktur tersebut adalah untuk mengambil keputusan secara terstruktur ya, adalah seperti keputusan yang timbul ya. Yang timbul itu karena adanya masalah yang sudah sangat jelas ya, dan jalan keluarnya juga sangat jelas. Contohnya seperti penjualan tiket ya. Kemudian penjualan tiket itu sudah jelas ya, arus masuk datanya dan keluar juga arus datanya juga sudah sangat jelas. Kemudian pelayanan bank ya, pelayanan bank itu melalui sebuah ATM ya. Nah, kemudian di situ perangkat input ataupun output yang bervariasi. Artinya maksudnya di situ adalah seperti mesin ATM ya. Kemudian perangkat lain yang di masa yang akan datang ya, sangat bervariasi sekali ya. Nah, itu karakteristik dari SPT tersebut ya. Adapun model dari SPT. Nah, di situ ada arus data yang masuk sehingga data tersebut diproses ya. Nah, pada saat diproses ada yang namanya penyimpanan basis data ya. Artinya ada permintaan di sana ya, sehingga menghasilkan sebuah laporan yang berupa dokumen keluarannya ya. Itu model dari SPT. Kemudian ada juga yang disebut dengan komponen ya. Komponen dari SPT itu ada prosedurnya ya, prosedur. Kemudian ada perangkat dokumen ya. Kemudian ada juga sistem pengendalian internal maksudnya ya. Nah, di dalam pengendalian internal ya, itu ada yang disebut dengan komitmen manajemen puncak. Kemudian ada lingkungan yang sangat kondusif ya. Kemudian komunikasi yang baik antar pihak, memonitoring ya, memonitoring itu artinya pelaksanaan, serta mengevaluasi. Yang terakhir adalah basis data ya. Nah, jadi di dalam komponen SPT tersebut ya, baiklah saya akan melanjutkan lagi ya. Nah, di dalam komponen SPT itu prosedur ya, saya jelaskan seperti apa sih prosedur itu ya. Nah, prosedur itu di dalam komponen SPT itu adalah berupa serangkaian kegiatan ya, serangkaian kegiatan yang sudah dibekukan ya untuk menangani suatu peristiwa ataupun transaksi. Kemudian ada yang disebut dengan perangkat ya. Perangkat ini digunakan adalah untuk memproses ya, yang mana memproses transaksi ya. Transaksi itu seperti mencatat dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar, sehingga di dalam memproses data tersebut diperlukan perangkat khusus ya, agar dapat dilakukan secara cepat dan akurat ya. Nah, di situ ada yang namanya dokumentasi ya, ataupun dokumen. Nah, yang mana dokumen itu adalah media yang digunakan untuk mencatat data ya, dan menghasilkan sebuah informasi ya, yang dokumen tersebut dapat berbentuk hard copy ya. Hard copy itu seperti formulir ya, yang dalam bentuknya cetakan ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya sistem pengendalian ya. Nah, tujuan diadakan pengendalian internal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan perusahaan, kemudian meningkatkan kehandalan ya, serta kualitas dari informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut ya. Nah, itu tujuan utama dari sistem pengendalian, masih banyak sekali ya. Kemudian basis data ya. Terakhir, basis data adalah sekumpulan tabel yang sangat terkait ya. Nah, yang mana tabel itu berisi data yang sejenis, contohnya seperti tabel barang, kemudian data
tabel pesanan, kemudian tabel karyawan dan lain sebagainya ya. Itu penjelasan mengenai komponen SPT ya. Nah, ada juga yang disebut dengan operasi data ya. Apa sih operasi data itu? Ya, mengoperasi artinya menangkap, memeriksa ya, kemudian menggolongkan serta menyortir ya. Setelah dilakukan penyortiran, ada yang namanya dengan ringkasan ya. Nah, setelah dilakukan ringkasan artinya akan ada yang namanya perhitungan ya. Setelah perhitungan, ada juga yang namanya dengan proses penyimpanan. Nah, dari proses penyimpanan tersebut kita bisa mengambil data itu tersebut sehingga memproduksinya dan mengkomunikasikan ya. Kemudian adapun metode pengolahan data ya, menurut si Bruce dan Strater ya, dalam mengkaji itu artinya metode pengolahan data itu sangat penting diketahui ya, dari manual, kemudian elektromekanikal, kemudian puskets ya, care equipment, kemudian elektronik komputer. Itu adalah metode pengolahan data. Kemudian ada yang namanya persyaratan pengolahan data ya. Kenapa harus ada persyaratan pengolahan data ya? Karena di dalamnya mengandung volume unsur-unsur data yang dibuat. Kemudian persyaratan pengolahan data seperti operasi pengolahan data yang diperlukan ya. Ada juga yang disebut dengan pembatas waktu pengolahan ya, dan ada juga tuntutan untuk melakukan perhitungan ya. Nah, hubungan SPT dengan SIM. Nah, kita lihat dari gambar di sini ada SPT ya, di dalam di sini ada yang namanya data kinerja pegawai ya. Kemudian data tersebut ditransfer sistem penerimaan data tersebut ya. Kemudian ada yang namanya istilah database ya, informasi yang diterima dari sistem informasi data tadi berupa informasi kepegawaian. Nah, kita lihat di bagian SIM-nya. Apa sih yang SIM itu? Adalah mengelola informasi. Nah, mengelola informasi dihasilkan adalah informasi berupa soft copy, kemudian informasi berupa hard copy juga ya. Nah, adapun hubungan SIM dengan SPT, yaitu SIM ini adalah kelanjutan dari SPT tadi ya, yang mana SPT itu mengelola data informasi, sedangkan SIM mengolah informasi menjadi informasi yang lain ya. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video ke-4 selanjutnya ya, untuk materi SIM ini. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.